Ya, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Setiawan dengan NIM A11-2018-11575. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary search. Ya, di sini sudah saya tampilkan. Ini semacam ketentuan ya. Ya, ketentuannya nanti ada array yang akan disortir ya seperti inilah nanti saya contohkan di sini T, array T ya. T ke 1 sampai dengan ke N, data tersortir menaik. Jadi nanti menyortirnya dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Kemudian T ke I kurang dari sama dengan T ke J, di mana 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan N. X adalah elemen yang dicari dalam T. Nanti X itu ada nggak dalam array T seperti itu. Jika X tidak ada dalam T, maka kita dapat menyisipkannya ke T. Data tersebut bisa kita sisipkan ke dalam array T tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian problem mencari indeks I sedemikian rupa sehingga 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan N. Dan T ke I min 1 kurang dari X, kurang dari sama dengan T ke I. Oke, lanjut ke bawah. Binary search dengan DANDC. Coba kita bedah bareng-bareng ya kode ini. Bin search T ke 1 sampai dengan N, X. Jika N sama dengan 0 dan X lebih dari T ke N, maka return N plus 1. Apabila tidak memenuhi syarat if, maka returnnya binrect T ke 1 sampai N, X. Nah, else ini ada prosedur di bawahnya. Nah, ini untuk apabila tidak memenuhi kondisi if ini, maka akan seperti ini returnnya. Nah, binrect T1 sampai dengan N, X. Di sini kita akan mencari X dalam array T. Ya. Kemudian untuk T ke I sampai min 1, maaf, untuk T ke I min 1 kurang dari X, kurang dari sama dengan T ke J. Jika I sama dengan J, maka returnnya I. Ya. Kemudian untuk variabel K nanti kita akan menyimpan I plus J per 2 ya nanti ya. Dimana K ini nanti akan menjadi middle ya. Kan nanti kan ada low, middle, sama upper. Nah, K ini nanti akan menjadi middle atau nilai tengahnya. Kemudian if X kurang dari sama dengan T ke K, maka returnnya binrect T ke 1 sampai dengan K, X. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan turun ke bawah. Returnnya binrect T ke K plus 1 sampai J, X. Oke, kita akan menjabarkan seperti apa sih runtutan teknisnya atau langkah-langkahnya. Nah, di sini sudah diberikan semacam contoh ya. Di sini sudah berikan contoh. Nah, ini sama dengan yang di atas. Binary search dengan DANDC. Di sini saya akan mencari 12 ya. Akan mencari data 12 dalam array T ya. Kodenya masih sama dengan yang tadi ya. Binrect T 1 sampai dengan N, X. Jika I sama dengan J, maka returnnya I. Sama ya, sama dengan yang ini. Nah, ini. If X kurang dari sama dengan T ke K, returnnya binrect T ke 1 sampai dengan K, X.
else return binrect T ke K plus 1 sampai dengan J, X. Nah, di sini kita bedah. Di sini kita kasih I-nya di indeks pertama. Ingat ya, ada upper, ada lower, kemudian ada middle-nya juga. Nah, upper-nya itu apa? Upper-nya J. Lower-nya apa? I. Kemudian K. K itu middle. Nah, saya udah jelaskan tadi K middle. Nah, di sini 1 plus, maaf, I plus J per 2. 1 plus 11 per 2. Kan 12. 12 per 2, 6. Ya. Kita coba. If I sama dengan J, return I. Di sini I sama dengan J. Tidak sama dengan ya, karena I-nya 1, J-nya 11. Jadi turun. Kita kasih middle, berarti K. K sama dengan I plus J per 2. 1 plus 11 per 2, maka 6. Maka K ada di indeks ke-6. Ya. Kemudian, if X kurang dari sama dengan T ke K, X tadi berapa? 12 ya. 12 kurang dari sama dengan T ke K. T ke K-nya berapa? T ke K. K-nya kan 6. T ke K berarti 8. Apabila X 12 kurang dari sama dengan 8, maka returnnya itu karena tidak karena tidak sesuai dengan kondisi tersebut, maka turun else, return binrect T K plus 1 sampai J. Nah, K plus 1 ini nanti akan menjadi I. Jadi K plus 1. Nah, I-nya naik ke K, kemudian plus 1. Berarti di indeks ke-7. Nah, ke bawah indeks ke-7. Setelah ini sudah selesai, kita cek lagi ke atas. Apakah I sama dengan J? Tidak. Maka ke bawah. Kita menentukan K-nya, middle-nya. I plus J per 2. I-nya berapa? I-nya 7. 7 plus 11 sama dengan 18. 18 bagi 2, 9. Maka K-nya di indeks ke-9. Kemudian turun ke bawah lagi. Ya, kondisi if X kurang dari sama dengan T ke K. X-nya berapa tadi? 12. 12 kurang dari sama dengan K. Masuk ya, karena ini sama dengan. Nah, maka sesuai dengan kondisi ini. Kemudian kita return binrect T1. Nah, satunya ini untuk I. I-nya berarti masih tetap. I-nya masih tetap. Ya, kemudian sampai dengan K. Sampai dengan K. Nah, sampai dengan K berarti tetap di sini. Ini maksimal berarti. Berarti nanti J-nya turun. J-nya yang tadinya 11 sampai dengan K. Berarti sampai dengan ke 9 sekarang. Nah, turun ke bawah seperti ini. Kemudian, karena ini udah, kemudian naik lagi ke atas. If I sama dengan J, return I. Apakah I sama dengan J? Masih belum. Masih belum, turun ke bawah lagi untuk menentukan middle-nya. K sama dengan I plus J per 2. I plus J, 7 plus 9, 16. 16 bagi 2, 8. Nah, maka di sini K-nya sama dengan 8. Kemudian kita cek kondisi lagi. Apakah X kurang dari sama dengan T ke K? Iya. Kemudian kita returnkan T. Nah, ke 1 I-nya masih tetap. Berarti I-nya masih tetap. Kemudian sampai dengan K. Ya, K-nya tadi mana? Di sini ya. Berarti nanti J-nya turun ke K, X. Nah, J-nya turun ke K sampai sini. Nah, berarti sekarang I-nya sama dengan 7. J-nya sama dengan 8, indeks ke-8 ya. Kemudian kita naik lagi. If I sama dengan J, apakah I sama dengan J? Tidak, karena di sini masih beda indeksnya. Kemudian turun, kita menentukan K, middle. K sama dengan I plus J per 2. 7 plus 8 per 2. Hasilnya 7 ya, K-nya 7. Karena 7 plus 8, 15. 15 bagi 2, 7,5. Nah, 7,5 itu belum ke 8, tapi masih di 7. Maka K-nya di 7. Kemudian, return binrect T. Nah, I-nya masih tetap. I-nya masih tetap. Maaf.
Di sini I ke K, maaf, apakah X kurang dari sama dengan T ke K, X-nya tadi kan 12. 12 T ke K. Oh, K-nya kan ini kan di sini 9, berarti tidak sesuai, maaf ya. Tadi salah, ini tidak sesuai, maka turun ke bawah. Else, return bracket K plus 1, I-nya berarti plus 1. Nah, kan I di sini. Kemudian K-nya plus 1, maka naik sampai dengan J, J-nya masih tetap. Berarti di sini nanti I dan J bersamaan. Nah, ya bersamaan ya. Kemudian naik lagi, kita cek kondisi lagi, apakah I sama dengan J? Oh iya, di sini sudah I sama dengan J, di mana berada di indeks ke-8. Maka di sini looping berhenti. Ya, berarti if I sama dengan J, maka returnnya I. Ya, returnnya I. Jadi di sini diketemukan. Kemudian sudah jelas ya. Maaf tadi ada agak sedikit kesalahan, sudah saya perbaiki lagi. Kemudian di sini analisa dalam binary search, jumlah perbandingan yang diperlukan untuk mencari satu elemen dalam list adalah adalah tidak lebih dari log 2n, di mana n adalah ukuran list. Kemudian dengan demikian algoritma binary search mempunyai kompleksitas waktu big O n kali log 2n. Ukuran efisiensi max sama dengan 2 log n, miss n sama dengan 16, maka 4 langkah. Min sama dengan 1, rata-rata sama dengan 1 plus 2 plus sampai dengan plus log n. Log n sama dengan setengah 2 log n. Ya, di sini ada algoritma binary search iteratif. Sebenarnya sama ya di sini. Teknisnya itu sama. Kita itu akan menentukan di sini kan middle. Ya, tadi kan K, kalau di sini K. Ada low, ada high, kemudian middle. Kalau tadi kan I, di sini J, kemudian di sininya K. Ini sama if ya. Kita coba baca bareng-bareng ya. In low sama dengan 0, in high sama dengan n min 1. Jadi nanti high-nya itu ada data contoh 9. Kita dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan 9 min 1. Nah, sama kan? Low-nya itu indeks ke I, yang tadi itu I, indeks paling kecil, kemudian high, indeks paling besar. Middle, integer middle tidak ditentukan karena ini nanti akan dicari di sini. Mid sama dengan low plus high per 2. Ya, sama juga. While low kurang dari sama dengan high, ini kondisi apabila low kurang dari sama dengan high, maka mid sama dengan low plus high per 2. Ya, sama juga. If array mid sama dengan val, return 1. Kalau ini midnya, apabila mid sama dengan val, maka return 1. Else, if array mid kurang dari val, maka low sama dengan mid plus 1. Sama ya. Nanti apabila data itu tidak disamakan antara mid dengan val, maka nanti low-nya itu akan naik. Demikian juga dengan else. Nanti high-nya mid, di mid itu nanti akan terjadi patokannya nanti akan di midnya itu K. Ya. Ini flowchart binary search seperti ini. Nanti ya runtutannya seperti ini mulai, kemudian ini akan ngecek, kemudian di sini nanti ada looping dicek lagi, sampai terakhir, kemudian nanti di sini akan menentukan apakah itu datanya di sini tidak ditemukan atau ditemukan. Setelah itu selesai, seperti itu. Nah, ini implementasi atau contoh dari ini algoritma binary search iteratif.
Di sini saya akan menjelaskan lagi ya, melanjutkan. Ada array, di sini ada array X. Ini I adalah indeks dari ke-1 sampai dengan ke-10. Kalau tadi kan contohnya dari di algoritmenya dari 0 sampai dengan n-1 ya. Kalau di sini saya contohkan dari indeks 1 sampai dengan indeks 10. Kemudian yang ingin saya cari ya, saya simpan di variabel A dengan data 36 di dalam X. Apakah 36 nanti ada di dalam array X? Kita coba cari bareng-bareng. Ya, di sini lower 1 karena indeks yang paling kecil 1. Kemudian uppernya 10, indeks paling besar 10 ya. A sama dengan 36. Yang akan cari kita 36. Ya. T lower plus upper div 2. Nah, T ini adalah middle, nilai tengah. Sama dengan 5 dengan X ke 5 14. Nah, X ke 5 14. Kemudian kita cek apakah 14 ini sesuai yang kita cari? Tidak. 14 ini ternyata kurang dari 36. Apabila kurang dari 36, maka I sama dengan T plus 1. Ya, berarti I-nya nanti akan di 6. Kita turun ke bawah. Nah, I-nya ada di 6. Kemudian setelah di 6, kita cek lagi. Kita cek ke bawah, kan menentukan middle dulu ya. Middle dulu. Middle-nya 6 tambah ini 10 kan 16. 16 bagi 2, 8. Maka T-nya berindeks 8. Indeks 8 berapa? 76. 76. Nah, uppernya 10 masih tetap, lowernya T plus 1. Ini udah ya. T sama dengan 16, ini 76. Sudah. Maka kita cek lagi. Maaf, belum. Apakah 76 itu sesuai dengan apa yang kita cari? Tidak. Ternyata 76 lebih dari 36. Nah, maka lowernya akan ke T. Akan ke T min 1. Nah, di sini lowernya akan T min 1. Kan tadi kan di 7 ya middle-nya. Middle-nya itu T ya. T itu middle. Kemudian lowernya ada di T min 1. Berarti kan ke 7. Nah, di sini. Karena A kurang dari sama dengan X ke 8, lower ke 6, A 36, upper sama dengan T min 1. Tadi kan udah ya, T min 1. Upper T min 1 sama dengan 7, sudah di 7. T sama dengan 6, dengan X ke 6 sama dengan 20. T sama dengan 13 per 2 sama dengan 6. 13 per 2 dari mana? Dari 6 plus 7. 6 plus 7 kan 13 plus 2 jadi 6. Jadi ini T-nya di sini. Ya, di indeks ke 6. Masih di 20. Karena masih indeks di 20, maka akan kan T-nya 20. T-nya masih 20. 20 kurang dari 6. Apabila 20 kurang dari 36, maka akan I-nya akan naik dari T. T plus 1. Jadi nanti I-nya akan di indeks ke-7. Nah, udah pindah ya, udah pindah di indeks ke-7. Kita cek lagi karena A lebih dari X ke 6. Tadi saya udah bicarakan lebih dari X ke 6, maka naik ke 7. Kemudian kita cek ternyata T sama dengan 7 dengan indeks X ke 7 36. Nah, data sudah diketemukan. Di sini I sama dengan J atau lower sama dengan upper. Maka data diketemukan karena A sama dengan X ke 7, data diketemukan. Seperti itu. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan kepada saudari Yuka, dipersilakan.